Kita akan diskusikan tentang persilangan buatan pada cabai. Ya. Nah, pada cabai ini tujuan persilangan buatan, dan juga saya kira pada hampir semua komoditas ini menyangkut minimal 4 hal ini ya sebagai tujuan dari persilangan buatan. Yang pertama adalah menggabungkan sifat-sifat penting yang diinginkan dari kedua tetua. Ya. Tentu ada proses pemilihan tetua, ya, evaluasi, karakterisasi, sehingga diperoleh deskripsi-deskripsi yang keunggulan, ataupun juga yang penting juga adalah kalau memungkinkan bagaimana apakah ada informasi tentang gen-gen yang mengendalikan ya dari karakter tersebut ya. Kalau tidak ada, minimal deskripsi dari tetua tersebut itu ada dan lengkap ya, karena kalau akan menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan, maka tetua-tetua yang terpilih itu tidak harus berupa galur murni. Ya. Nah, akan berbeda dengan studi genetik atau pembentukan atau produksi benih hibrida. Ya, jadi kalau untuk keperluan persilangan perakitan varietas tidak harus berupa galur murni, sehingga deskripsi dari tetua itu menjadi sangat penting, terutama kalau dia bukan galur murni. Jadi bisa saja pada populasi F3 atau F4, di mana individu-individu itu tidak bisa diulang lagi. Ya, kalau alurnya, silsilahnya, alur ininya mungkin bisa diulang, tetapi individu itu tidak bisa diulang. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti melakukan persilangan untuk keperluan perakitan varietas dan menggunakan populasi bersegregasi, ya misalnya di F2, F3, maka pada saat melakukan persilangan sedapat mungkin karakteristik dari tetua itu telah diperoleh, termasuk juga foto-fotonya. Sehingga nanti kalau ya suatu saat itu varietas itu dihasilkan, deskripsi varietas itu dihasilkan, maka varietas itu akan dilepas, maka deskripsi tetua itu sudah kita peroleh. Nah, kalau misalnya galur murni atau F1 gitu ya, yang bisa dibentuk kembali, itu tidak ada masalah, karena nanti karakteristiknya bisa diamati belakangan begitu ya, secara khusus bisa, karena karakteristiknya itu atau gen-gennya tidak berubah karena dia galur murni. Nah, ini contohnya adalah menggabungkan sifat daya hasil tinggi. Saya kira biasanya kita menggunakan varietas-varietas yang memang sudah beradaptasi bagus, atau galur-galur yang memang walking line ya, yang kita sudah tahu akan menghasilkan turunan yang bagus. Dan yang biasanya adalah ada beberapa karakteristik yang tidak dia punyai, ketahanan terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Ya, kita perlu menggabungkan dengan tetua lain yang misalnya adalah tahan terhadap antraknosa, sehingga persilangan buatan ini dilakukan untuk tetua yang berdaya hasil tinggi dengan tetua lain yang mempunyai ketahanan terhadap penyakit antraknosa. Tentu persilangan ini akan dilanjutkan dengan evaluasi seleksi, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Tujuan persilangan buatan pada cabai berikutnya adalah untuk studi genetik. Nah, ini pemilihan tetua ini sangat penting dalam studi genetik. Tentu kalau persilangan ini dilakukan, ini tetua-tetuanya harus galur murni, yang diasumsikan galur murni, dan biasanya persilangan ini mengikuti mating design atau rancangan persilangan yang digunakan ya, apakah itu biparental ya, tetua persilangan yang dipakai berarti yang sangat distinct antara betina dan jantan, atau juga mating design yang lain, misalnya di alel, di mana tetua-tetua itu dipilih secara acak ataupun kita tentukan, tetapi mempunyai gen-gen yang menyebar di antara tetua-tetua itu. Jadi misalnya akan studi genetik terhadap ketahanan, maka tetua-tetua yang dipilih itu adalah yang sangat tahan, sangat rentan, agak tahan, agak rentan, dan seterusnya.
Begitu. Jadi tujuan persilangan ini adalah untuk studi genetik. Yang berikutnya adalah memperluas keragaman genetik. Itu untuk desain membentuk populasi bersegregasi mempunyai keragaman genetik yang lebih tinggi. Ini akan mirip dengan yang pertama tadi. Ya, jadi kalau ini biasanya kita menggunakan tetua-tetua yang mempunyai perbedaan yang jauh, ya tidak banyak target yang kita ini kan, yang penting adalah keragaman genetiknya tinggi sehingga populasinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Bisa studi genetik, bisa juga adalah untuk perakitan varietas. Yang keempat ini adalah untuk membentuk varietas hibrida atau memproduksi benih hibrida. Nah, ini tentu tetua-tetuanya berupa galur murni atau F1 kalau misalnya akan membentuk three-way cross atau double cross. Nah, ini kalau poin 1, 2, 3 itu adalah persilangan buatan penting, tetapi yang terpenting adalah bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan beberapa benih F1 atau setidaknya dapat populasi yang kita gunakan kalau itu studi genetik. Sementara kalau memproduksi benih hibrida tidak hanya asal dapat, tapi harus ekonomis, efisien. Sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang mudah dibuat benihnya melalui persilangan, itu yang bisa diproduksi atau bisa dibuat varietas hibrida. Nah, jadi yang keempat ini keterampilan harus sangat tinggi, efisien, dan juga waktu juga harus diperhatikan ya, karena hubungannya dengan efisiensi dan produktivitas harian ya. Nanti kalau bekerja sama dengan petani maka harus mempunyai nilai ekonomi yang baik. Jadi setidaknya ada 4 itu tujuan persilangan buatan pada cabai. Nah, tentu ini adalah tekniknya keterampilan gitu, sehingga berbagai hal nanti prosedur dan lain sebagainya itu berhubungan dengan teknik yang kita awali dengan persiapan bahan dan alat ya. Ini yang umum kita pakai adalah pinset ya, pinset, gunting, benang, label yang kuat begitu ya. Kemudian ini kurang saya tambahkan spidol permanen ya. Spidol hitam permanen. Kemudian wadah untuk menempatkan polen, bisa cawan Petri atau wadah lainnya, alkohol 70% untuk sterilisasi pinset atau gunting ya. Jadi yang utama itu adalah pinset yang ujungnya agak runcing, tidak harus runcing sekali. Kalau pada padi barangkali atau sorghum pinsetnya harus sangat runcing, tapi kalau pada cabai tidak harus runcing ya. Yang penting adalah bisa mengambil polen dan juga bisa meletakkan polen. Ini salah satu alternatif untuk pengambilan polen dan meletakkan polen. Benang ini benang yang kira-kira mudah untuk digunakan dan didapatkan. Jadi, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis susah dalam hal kita menyiapkannya dan memasangnya nanti pada tangkai bunga. Jangan terlalu tebal karena tangkai bunganya tidak terlalu besar ya, bisa menyebabkan patah pada tangkai bunga ya. Nah, ini adalah pemilihan tetua dan tentu persiapan tanaman ya. Tetua-tetua yang seperti apa yang digunakan untuk persilangan buatan dengan 4 tujuan tadi. Ya, tentu tetua-tetua ini apakah itu untuk merakit varietas, studi genetik, atau memproduksi hibrida. Kalau kita untuk merakit suatu varietas, menggabungkan karakter-karakter penting, informasi-informasi karakter tetua ini saya katakan tadi menjadi sangat penting. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan produktivitas dari cabai keriting, karena cabai keriting itu
biasanya produktivitasnya lebih rendah daripada cabai besar, sehingga kita usahakan bobot per buahnya lebih besar, diameternya agak besar sedikit, tapi masih merupakan ciri khas dari cabai keriting. Jumlah buahnya mengikuti cabai keriting, ya, ukuran buahnya, panjang buahnya mengikuti cabai keriting, gitu ya. Nah, maka kita silangkan cabai besar dengan cabai keriting. Mana yang sebagai jantan dan mana yang sebagai betina? Kalau kita belum tahu informasinya, kita bisa gunakan resiprokal, A silang B, B silang A. Dari situ kita akan tahu misalnya nanti kalau berlanjut apakah dia layak dijadikan betina atau dijadikan jantan dalam hubungan dengan produksi hibrida misalnya, atau juga nanti kita akan dapatkan informasi juga mana kira-kira yang mudah sebagai betina dan mudah sebagai jantan, karena ini berhubungan dengan itu juga ya. Biasanya cabai keriting mempunyai polen yang tidak banyak, sehingga sebaiknya digunakan sebagai betina. Cabai besar polennya cukup banyak, ya, sehingga bagus untuk dijadikan jantan. Nah, tapi informasi lain juga sangat perlu. Itu tadi kalau akan produksi hibrida, ya, kalau hanya untuk mendapatkan benihnya saja, bisa saja kita cabai besar kita jadikan betina, cabai keriting kita jadikan jantan. Ya, mana kira-kira karakteristik yang banyak kita akan pakai, misalnya cabai keriting kita akan perbaiki, maka cabai keriting kita jadikan betina. Ya, karena terkait juga gen-gen yang ada di sitoplasma, begitu ya. Jadi kita gunakan mana kira-kira yang akan kita perbaiki. Itu biasanya kita gunakan sebagai betina karena berarti sebagian besar gen di sana, khususnya yang ada di sitoplasma. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ada yang ditanyakan langsung saja ya, buka audionya, kemudian langsung, daripada nanti ditunggu dan lupa lagi atau kita sudah beralih kepada topik yang lain. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah tetuanya sudah kita siapkan dan semuanya sudah siap untuk dilakukan persilangan buatan, tentu pemeliharaan tanaman harus optimal. Kalau misalnya kita melakukan introduksi tanaman yang dari luar, maka tidak mungkin kita tanam di lahan, kita tanamnya di greenhouse, di pot. Kalau juga tanaman itu tidak adaptif di lingkungan itu, mungkin tidak bisa juga kita tanam di luar, maka harus tanam di pot. Misalnya dia adaptif dataran tinggi, tapi kita persilangan di dataran rendah, maka kita harus kondisikan lingkungan agar tidak terlalu stres. Ya, intinya adalah bagaimana agar tanaman itu tumbuh subur, ya, tanaman itu bisa hidup dengan baik, begitu ya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang bekerja dengan cabai atau tanaman lain harus tahu persis ya teknologi budidaya yang dilakukan, apakah itu di lahan maupun di pot. Ya, jadi betul-betul harus paham ya fase-fase setiap tanaman dan bagaimana teknik budidaya untuk setiap tanaman tersebut ya, dan sehingga kita bisa peroleh kondisi yang baik, kondisi yang optimum ya. Yang karena kondisi optimum ini sangat menentukan keberhasilan persilangan. Baik itu keberhasilan pembentukan buah, pembentukan biji, maupun nanti sampai buah itu dipanen. Ya, kalau kondisinya tidak optimum, maka keberhasilan persilangan akan rendah. Lalu kemudian yang lebih penting lagi adalah bisa saja tidak sampai kepada panen karena dia terserang penyakit di jalan, tanamannya mati, atau buahnya yang terserang penyakit, ya penyakit busuk buah atau juga penyakit lainnya sehingga dia rontok. Jadi kita akhirnya tidak mendapatkan bijinya. Oleh karena itu teknik budidayanya betul-betul harus diperhatikan. Lingkungan tumbuhnya harus optimal karena ini sangat menentukan dalam hal keberhasilan persilangan. Tidak hanya keterampilan, saya katakan ya. Keterampilan bisa dilatih juga, tapi kondisi tanaman itu sangat penting. Nah,
Kalau tanamannya sudah siap, mana yang sebagai betina, mana yang sebagai jantan, atau kita mau lakukan resiprokal betina jantan, A silang B, B silang A, maka pada cabai itu kita bisa lakukan persilangan itu di pagi hari dengan melakukan kastrasi dan emaskulasi di pagi hari, di waktu yang sama. Mungkin tanaman yang lain berbeda. Jadi misalnya kacang hijau atau kacang panjang, kastrasi dan emaskulasi dilakukan sehari sebelumnya. Ya, karena kalau pada pagi hari itu sudah terjadi penyerbukan sendiri. Nah, bunga-bunga yang akan digunakan sebagai betina untuk persilangan buatan pada hari itu, kita lakukan pemilihan di pagi hari. Jadi misalnya kita lakukan pukul 5.30. Biasanya saya pukul 5.30 sudah ada, atau paling tidak pukul 6. Karena kalau kita lakukan pada hari yang sama, kita punya waktu yang terbatas, hanya 1 jam begitu, maka kita mulai jam 6 atau jam 5.30. Lalu kita pilih bunga betina yang siap untuk diserbuki pada hari itu, yang kita sebut dengan reseptif. Ya, reseptif. Bunga-bunga betina yang reseptif itu yang seperti apa? Itu yang kita perlu cari dan itu yang kita gunakan. Ya, reseptif pada bunga betina cabai ditandai dengan mahkota yang sudah berwarna putih. Ya, warna putih atau kuning tergantung dari mahkotanya. Kalau warna mahkotanya putih maka sudah kelihatan putih. Kalau warna mahkotanya ungu sudah kelihatan ungu, begitu ya. Nah, jadi yang ujungnya bisa saja sudah mulai menandakan akan keluar mekar begitu, itu yang paling baik, karena berarti nanti jam 7 jam 8 berarti dia akan membuka dan polennya pecah. Nah, ini yang kita pakai. Pemilihan bunga betina ini sangat menentukan keberhasilan persilangan. Jangan sampai kita gunakan bunga betina yang bunga yang kita jadikan betina. Ini kalau bunga betina ini maksudnya bunga yang kita jadikan betina. Karena pada cabai itu bunga hermaprodit, jantan dan betina pada satu alat kelamin jantan dan alat kelamin jantan pada satu bunga, ya, maka kita yang menentukan apakah ini akan kita jadikan tanaman betina, maka kita sebut dengan bunga yang akan kita jadikan betina. Makanya bunga betina. Nah, jadi ciri bunga betina itu adalah seperti ini, yang paling ideal. Jangan kurang dari ini. Kalau kurang dari ini berarti kemungkinan dia siapnya sore atau besok. Menunggu sampai 1 hari itu polennya menjadi agak terganggu nantinya kalau terlalu lama menunggu di kepala putik, ya. Apalagi kalau kita menanam di luar greenhouse, ya, sehingga banyak gangguan, apakah itu hujan, angin dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan kastrasi, ya, bunga yang akan dijadikan betina. Kastrasi bunga betina dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan menggunakan pinset atau menggunakan pemelintiran, ya. Kalau pada cabai bisa lakukan pemelintiran, dengan pemelintiran maka kastrasi dan emaskulasi bisa dilakukan sekaligus. Nah, ini berurutan. Kastrasi kita lakukan pembuangan mahkota atau bagian-bagian yang tidak digunakan pada cabai, ya. Kemudian dilanjutkan dengan emaskulasi, di mana membuang kotak sari, ya, dari tanaman atau bunga yang akan dijadikan betina. Bisa menggunakan pinset, bisa juga menggunakan pemutaran tadi saya katakan, menggunakan tangan. Nanti akan saya putarkan video. Nah, jadi ini adalah sudah dilakukan kastrasi dan emaskulasi, di mana terlihat stigma, ya, yang siap untuk kita lakukan penyerbukan buatan. Lalu kemudian kita siapkan bunga jantan. Bunga jantan adalah dari tanaman jantan, bunga yang sebagai penjantan. Kita cari bunga yang sudah mekar, ya, tapi kotak sarinya belum pecah, karena pada cabai itu mekar terlebih dahulu mahkotanya, baru kotak sarinya pecah. Nah, bunga itu yang kita pakai.
lalu kita ambil antarnya ya, satu persatu, bisa saja kita ambil langsung lakukan persilangan, atau juga kita kumpulkan terlebih dahulu. Ya, kalau dikumpulkan terlebih dahulu bisa kita kumpulkan sehari sebelumnya, lalu polen itu kita keringkan, ya dikering anginkan atau juga di ruangan ber-AC sehingga bisa kita simpan 1 malam, dan ini bisa kita gunakan ya menggunakan kuas atau yang lainnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang memproduksi benih hibrida, pengumpulan polen dan penyimpanan polen ini menjadi sangat penting. Karena biasanya bekerja sama dengan petani, petani hanya nanam betina saja. Polen itu dikirim pada pagi hari oleh perusahaan. Ya, karena kalau dua-duanya diberikan kepada petani akan rentan penyalahgunaan, ya, akan rentan penyelewengan. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya petani menanam betinanya, lalu jantan itu disiapkan atau polen itu disiapkan oleh perusahaan, di mana disiapkan dulu beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya, kemudian disimpan pada ruang berpendingin khusus, kemudian sebelum dikirim ya ke petani itu diencerkan. Kalau tepung itu tidak diencerkan, ya ditambah bedak atau tepung lainnya gitu ya. Atau juga polen-polen yang sudah tidak viabel ya. Ini yang kemudian dicampur dengan perbandingan tertentu. Kalau Anda tertarik penyimpanan polen dan pencampuran dengan bahan lain, itu silakan, banyak sekali bimbingan Ibu Endah Palupi, itu bisa dipelajari dari sana ya. Berapa perbandingan antara tepung dan polen, dan juga berapa lama penyimpanan dan pada suhu berapa. Nah, kalau kita ingin persilangan buatan menggunakan tetua-tetua yang banyak, bukan untuk produksi hibrida, kalau tadi keperluan produksi hibrida, maka tetua betinanya bisa banyak, tetua jantannya bisa banyak, maka polennya kita ambil insidental pada hari itu saja, tidak perlu disimpan, karena juga kita tidak memerlukan polen yang banyak, kita hanya memerlukan polen sesuai dengan kebutuhan betina yang akan disilangkan. Nah, jadi pengambilan polen itu bisa menggunakan pinset seperti ini. Jadi langsung diambil, dikrok dari sisi kiri dan sisi kanan. Kita bisa lihat di ujung ya, di ujung pinset itu terlihat ada warna putih krem. Itu berarti polennya sudah banyak sekali ya, dari ribuan polen. Kemudian kita tempelkan polen itu di kepala putik yang tadi sudah dilakukan kastrasi dan emaskulasi menggunakan pinset. Atau juga kalau polen sudah dikumpulkan, ini biasanya untuk skala industri, tadi saya katakan untuk produksi benih bisa menggunakan tabung polen seperti ini ya, yang dimodifikasi dari pipa selang tertentu dibuat, atau juga ada yang di luar juga ada, di luar negeri. Tapi ini kelihatannya bisa dibuat begitu ya, menggunakan selang ya. Di TBC itu biasanya mereka buat cukup banyak ya untuk keperluan penyerbukan buatan. Lalu polen itu dimasukkan ke sini, ada bagian pendorong ke atas untuk mendorong polen yang sudah ini lebih ke permukaan begitu, sehingga dioleskan di kepala putik. Dengan demikian, kalau kita bisa melihat polen itu sudah memutih, sudah ada warna tertentu di kepala putik, berarti ada ribuan polen itu sudah menempel di kepala putik. Ini sangat penting diperhatikan berapa jumlah polen yang kira-kira akan diperlukan di kepala putik ya, karena jika ingin biji itu dibuahi minimal 50% dari potensi biji ya, misalnya kalau pada cabai itu 30 biji potensinya, maka berarti minimal 15 itu terbuahi, maka polen itu harus diletakkan di kepala putik minimal 2 kali lipat dari potensinya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 10% dari potensi, jadi kalau misalnya ada 30 calon biji diserbuki kurang dari 3, maka calon buah akan rontok begitu ya. Nah, jadi maka perlu
jumlah polen yang cukup banyak. Nah, berikutnya adalah label. Label ini menjadi sangat penting, bisa kita buat selengkap mungkin, tapi kalau banyak persilangan bisa saja kita gunakan label sederhana. Tetua betina, tetua jantan tidak perlu diberi kode, ya, tidak perlu diberi kode lagi karena kita tahu kita sudah ada konsensus di pemulihan tanaman bahwa ladies first yang disebutkan pertama kali, yang ditulis pertama kali itu adalah betina, kemudian yang berikutnya adalah jantan. Jadi tidak perlu diberi tanda lagi tanggal persilangan dan siapa yang melakukan persilangan. Ini adalah label sederhana. Kalau yang lainnya bisa emaskulasinya kapan, persilangnya kapan, nama tetua dan lain sebagainya, nomor label, nomor tanaman dan sebagainya. Tapi kalau kita perlu tidak punya waktu cukup banyak untuk melakukan ini, bisa label sederhana. Dan ini adalah plastik yang mudah diperoleh tetapi juga tidak cepat hilang ya karena hujan atau juga kondisi lainnya, bisa juga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita perlukan tulisan itu kalau misalnya disimpan ya. Dan juga yang penting itu adalah spidolnya adalah spidol permanen begitu yang juga tidak cepat hilang. Biasanya ya warna hitam itu lebih tidak cepat hilang dibandingkan dengan warna biru begitu, dan pada merek-merek tertentu tentunya tidak semua spidol hitam itu bisa dipakai, marker itu yang paling baik. Nah, kemudian pemasangan label. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemasangan label itu dipasang di tangkai bunga, bukan di batang, bukan di dahan, di tangkai bunga. Karena ada juga cabai ada juga yang satu non itu lebih dari satu bunga. Sehingga kalau Anda letakkan di tangkai bunga akan bingung nanti kalau terjadi yang mana yang jadi, mana yang rontok, atau kalau dua-duanya ada gitu bingung mana yang kita lakukan persilangan. Dan kalau di tangkai bunga juga di tangkai di dahan gitu akan bingung juga mana yang lakukan persilangan, apa di atas atau di bawah. Nah, kalau misalnya di tangkai bunga maka ketika dia berhasil itu labelnya tetap akan ada, ketika tidak rontok maka tidak berhasil maka dia akan rontok. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu dilakukan isolasi kalau kita tanam di luar greenhouse. Tapi kalau di greenhouse, karena persilangan ini oleh serangga bukan oleh angin, sehingga peluang terjadi persilangan alami itu rendah kalau di greenhouse, sehingga tidak perlu dilakukan isolasi individu bunga. Nah, kalau di luar perlu dilakukan isolasi menggunakan isolatif. Kalau misalnya itu tidak memungkinkan untuk kita ini. Tapi kalau di petani biasanya kastrasi emaskulasi, bunga-bunga yang tidak diperlukan itu sudah dibuangnya semua sehingga tidak ada lagi sumber polen, sehingga tidak lagi dilakukan isolasi ya kalau misalnya untuk keperluan produksi hibrida, karena akan sangat menyita waktu kalau diisolasi satu persatu bunganya dan juga menyebabkan keberhasilannya menjadi lebih rendah. Begitu kemudian juga kita lihat juga kalau mahkotanya dibuang maka serangga juga sudah tidak tertarik lagi untuk hinggap. Nah, ini yang telah diserbuki. Jadi ada label yang sudah dipasang, ada isolatif yang kalau akan diperlukan isolatif, dan 3 hari kemudian mulai akan berkembang. Ini sudah berhasil semua ini persilangannya. Makin besar ya. Jadi kalau dia stagnan seperti ini, tidak besar berarti ada jumlah biji yang jadi ya, persilangan itu tidak cukup untuk menginisiasi pembentukan buah lebih lanjut begitu ya. Zat pengatur tumbuhnya berarti tidak cukup. Nah, jadi ini akan terus membesar dan berarti tanaman harus dipelihara dengan baik agar biji terbentuk dengan sempurna dan nanti bisa panen dengan baik. Selanjutnya tentu ekstraksi benih. Ekstraksi benih itu berbasis individu buah ya kalau Anda lakukan persilangan untuk studi genetik atau lainnya ya. Kalau untuk keperluan produksi hibrida saya kira berbasis bulk ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi ini ada videonya, bisa kita lihat di sini ya. Ada juga di video ini sudah diposting juga di akun YouTube saya ya, Super IPB channel. Mari kita dengarkan.
Salam pemulia, jumpa lagi dengan saya M. Syukur. Kali ini kita akan belajar teknik persilangan buatan pada cabai. Secara umum teknik persilangan buatan bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter atau gen-gen penting dari berbagai tetua tanaman ke dalam tanaman yang kita inginkan dan bertujuan untuk memperluas keragaman genetik. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mempelajari kendali genetik dari suatu karakter tanaman. Dan secara luas, teknik persilangan buatan digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Salah satu contoh persilangan buatan pada cabai hias adalah kami melakukan persilangan antara tetua betina Shakira dengan tetua jantan 320. Karakteristik dari Shakira adalah ukuran buahnya panjang, lebat, dan warnanya orange. Sedangkan 320 adalah ukuran buahnya bulat dan ada banyak warna ungu atau semburat ungu pada buah. Persilangan buatan tersebut menghasilkan F1 yang kemudian kami selfing menjadi F2. Pada F2 keragaman genetik ini tertinggi dan kita lakukan seleksi. Kita lanjutkan pada generasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, hasil persilangan ini menghasilkan galur-galur yang kemudian kita evaluasi dan kita daftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Beberapa varietas yang telah kami daftarkan dari persilangan ini adalah Viola IPB, Triwarsana IPB, dan Shafira IPB. Mari kita mulai belajar teknik persilangan buatan. Yang pertama yang kita perlu persiapkan adalah tanaman tentunya. Jadi kita harus melakukan penanaman terlebih dahulu dan kita harus tahu umur berbunga dari tanaman ini. Contohnya adalah cabai. Nah, selain daripada tanaman, kita perlu mempersiapkan peralatan lain. Di antaranya adalah pinset, gunting, kasa, label, spidol, dan juga alkohol. Pada cabai, persilangan buatan dilakukan pada pagi hari atau sekitar pukul 6 hingga pukul 7.30 pagi, di mana pada saat itu bunga betina dan bunga jantan sudah siap untuk disilangkan. Persilangan kita mulai dengan pemilihan bunga betina yang siap untuk kita silangkan pada pagi hari ini. Ciri bunga betina yang siap untuk disilangkan adalah warnanya sudah putih atau sudah ungu tua bagi bunga yang berwarna ungu, dan kalau kita lihat ukurannya sudah membesar optimal namun belum membuka. Ini penting karena kalau dia sudah membuka kemungkinan sudah terkontaminasi kalau dia di luar greenhouse, atau juga anternya sudah pecah dan terjadi penyerbukan sendiri. Selanjutnya kita lakukan kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi bertujuan untuk membuang bagian-bagian bunga yang tidak digunakan, misalnya mahkota, daun yang tidak dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan emaskulasi, yaitu membuang alat kelamin jantan pada bunga betina yang akan digunakan tersebut. Dan kastrasi dan emaskulasi pada cabai bisa dilakukan sekaligus dengan melakukan pemelintiran, dengan menekan sedikit bagian bunga tersebut, dan kemudian mahkota dan anter lepas bersamaan. Selanjutnya kita persiapkan bunga jantan. Bunga jantan yang kita pakai untuk melakukan penyerbukan adalah mahkotanya sudah membuka tapi kotak sarinya belum pecah. Lalu kemudian kotak sarinya kita ambil dan kita gunakan pinset untuk mengambil polennya. Polen yang sudah kita ambil menggunakan pinset tersebut kemudian kita oleskan ke kepala putik. Kepala putik kita tahan menggunakan jempol dan telunjuk, dan kemudian pinset kita tahan menggunakan jari manis, dan sebanyak mungkin polen ini terlihat berada di kepala putik. Dengan demikian kita berharap sudah ada ribuan bahkan jutaan polen menempel di kepala putik. Selanjutnya kita lakukan pelabelan menggunakan plastik dan kemudian spidol permanen. Yang kita tulis pada label tersebut adalah kode tetua betina dan kemudian tetua jantan, dan jangan lupa tanggal persilangan pada hari tersebut.
Kemudian kegiatan penutup dari persilangan adalah isolasi. Kalau kita melakukan persilangan di rumah kaca, maka tidak perlu dilakukan isolasi karena pada dasarnya cabai ini penyerbukannya dibantu oleh serangga, bukan oleh angin. Nah, tadi adalah prosedur dari persilangan buatan, dan jika persilangan ini berhasil, maka 3 hari kemudian bakal buah akan membesar. Jangan lupa setelah melakukan persilangan berdoa, semoga kegiatannya berhasil. Demikian perjumpaan kita pada kali ini tentang persilangan buatan pada cabai. Salam pemulia. Baik, ada pertanyaan mengenai proses persilangan buatan pada cabai? Nah, setelah biji diperoleh, kita tanam F1 untuk keperluan lainnya, apakah nanti akan dilanjutkan ke F2 begitu, atau untuk keperluan uji hibriditas. Biasanya kita cek apakah betul biji yang dihasilkan merupakan hasil persilangan buatan yang telah kita lakukan. Nah, uji hibriditas ini menjadi sangat penting di perusahaan-perusahaan yang memproduksi benih. Ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Ada kewajiban untuk melakukan uji hibriditas sebelum itu mendapatkan sertifikat benih, mendapatkan sertifikat ya benihnya. Nah, uji hibriditas itu adalah pengujian lapangan dan atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli, autentik begitu ya. Nah, metode yang digunakan dalam pelaksanaan uji hibriditas tanaman hortikultura khususnya itu adalah uji pertanaman. Ya, uji pertanaman itu mulai dari fase bibit sampai kepada fase generatif dan atau melakukan uji penanda molekuler. Nah, ini kalau dia pertanaman, maka yang diuji itu adalah 120 tanaman yang diuji dan 10 tanaman betina dibandingkan dengan tanaman betina, ya. Tidak perlu tanaman jantan. Sementara penanda molekuler 100 sampel uji dan 10 uji tetua betina dan 10 uji tetua jantan. Kalau molekuler menggunakan tetua jantan juga, ya, sehingga karena dia akan membandingkan pitaben, ya. Sementara kalau betina itu membandingkan apakah dia ada perbedaan dengan betina atau tidak. Ini adalah contohnya. Kalau oleh karena itu perlu mengetahui informasi karakteristik pada fase-fase sedini mungkin. Misalnya bagaimana hipokotilnya, bagaimana kotiledonnya. Warna hipokotil dan warna kotiledon ini adalah salah satu penanda dalam uji hibriditas. Jadi kalau misalnya warna hipokotil dan kotiledonnya sudah sangat jelas bahwa itu adalah hasil persilangan, ya. Itu adalah hasil persilangan. Dalam hal ini yang bisa dipakai itu adalah kalau C20 sebagai betina, C2 sebagai jantan, warna hipokotil, warna kotiledon. Tapi kalau C2 sebagai betina, C20 sebagai jantan, warna hipokotil. Ya, ini jangan terbalik ya, karena membandingkan dengan C2 ya, bandingkan dengan betina. Jadi kalau C2 sebagai betina, maka warna hipokotil. Warna hipokotil C2 itu adalah hijau, warna hipokotil C20 adalah ungu. Sehingga kalau dia ungu itu adalah hasil persilangan. Sementara warna kotiledon itu kalau C20 itu adalah ungu, C2 itu adalah hijau. Jadi kalau misalnya C20 sebagai betina, maka indikatornya adalah warna kotiledon. Nah, kalau pada fase bibit tidak bisa dibedakan antara F1 dan tetua betina, maka dilanjutkan dengan fase generatifnya, apakah itu fase vegetatif ya, fase pada saat dia sebelum berbuah, apakah itu warna antosianin pada nut, warna daun ya, warna macam-macam ya, batang dan sebagainya, ada atau tidak ada. Ini biasanya digunakan adalah karakter-karakter kualitatif. Nah, jika belum juga diperoleh, maka pada fase buah, ini contohnya pada cabai ini ya, 2 silangkan dengan 20 tadi, maka ini warnanya sudah mengikuti warna 20 gitu ya. Orientasi ke bawah ini kalau misalnya akan menggunakan 20 sebagai betina, maka berarti orientasi bisa dipakai begitu ya. Ini pada cabai. Pada tomat ini bisa kita lihat warna buah. Biasanya pada tomat itu selain warna hipokotil, kotiledon, warna buah hipokotil ya kalau pada tomat.
tidak kotiledon. Warna buah ini salah satu indikator yang sering dipakai. Ya, tapi diusahakan tidak sampai pada fase generatif, karena kalau uji hibriditas itu kaitannya dengan sertifikasi benih ya, dan juga kaitannya dengan berapa yang harus dibayar kepada petani. Kasihan petani kalau terlalu lama menunggu, atau perusahaan kalau terlalu lama menunggu sampai 3 bulan atau 4 bulan baru berbuah seperti ini, itu akan lama baru bisa dipasarkan, sehingga sedini mungkin ya. Oleh karena itu karakter-karakter pada fase bibit itu menjadi sangat perlu, atau menggunakan penanda molekuler. Ini adalah penanda molekuler di mana betina itu ada pitabennya, jantan ada pitabennya, maka F1 itu adalah gabungan dari pitaben jantan dan pitaben betina. Tentu harus dicari dulu ya pitaben yang monomorfik ya di antara tetua-tetua itu ya. Saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Redi. Ya, untuk persilangan ketahanan terhadap penyakit, bagaimana cara uji hibriditasnya tanpa menggunakan molekuler? Apakah harus dipapar penyakit atau bagaimana? Kalau misalnya kita uji hibriditas itu tidak untuk keperluan perakitan varietas, Mas Redi. Uji hibriditas itu adalah untuk meyakini bahwa F1 itu merupakan gabungan dari jantan dan betina, dan kewajiban uji hibriditas itu hanya dalam produksi benih karena hubungan sertifikat. Ya. Nah, kalau kita hubungannya dengan keyakinan kita, maksud saya dalam perakitan varietas, maka karakter-karakter lain selain ketahanan itu harus menjadi penanda bagi kita tentunya. Oleh karena itu jantan dan betina juga biasanya juga diperlukan sebagai penanda ya, untuk yakin bahwa F1 itu adalah hasil persilangan, bukan selfing. Itu saja, Mas Redi. Jadi kalaupun dia ketahanan terhadap berbagai penyakit itu yang menjadi target, maka yang penting itu adalah F1 merupakan hasil penggabungan jantan dan betina. Karena penyakit bisa saja bersifat resesif dan tidak terlihat di F1. Ya, tidak terlihat di F1, tidak bisa kita katakan bahwa dia belum terjadi persilangan atau dan lain sebagainya karena dia bersifat resesif begitu. Sehingga penyakit itu mungkin tidak dijadikan penanda dalam hubungan dengan uji hibriditas begitu. Itu Mas Redi ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan tentang cabai. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arya untuk mengatur lebih lanjut siapa yang akan atau materi apa yang akan diberikan gitu ya oleh Bu Siti Marwia dan Bu Desta dan Pak Arya, dan saya akan stop recording ya.